Kembali lagi di Taman Kayu. Kali ini saya mau mendokumentasikan proyek saya atau pekerjaan saya ya untuk kali ini. Saya akan membuat dipan ya. Ini tadinya hanya frame untuk kasur ya, untuk bed. Tapi diubah dan ditambahkan bahan atau konstruksi sehingga bisa menjadi dipan ya untuk bednya. Dan di video kali ini sekalian saya mau menguji ya untuk ketahanan power dari bor kilat ini. Ini seri KCD 011 ya. Akan saya gunakan secara single ya, tidak dibantu dengan peralatan yang lain. Biasanya saya menggunakan 2 bor, tapi kali ini akan saya gunakan hanya yang dari kilat ini saja untuk menyelesaikan pemasangan rangka di satu dipan ini. Lalu untuk profil dari bor ini sendiri, ini sudah brushless ya, dan menggunakan baterai 20 volt. Dan kali ini saya akan menggunakan baterai dari merek lain, sama-sama 20 volt, ini dari Zipper ya. Akan saya coba juga yang baterai dari Zipper ini untuk dipasangkan dan menyelesaikan satu pemasangan rangka di pekerjaan kali ini. Dan bagi yang berminat untuk tahu profil dan juga harga dari bor ini, silahkan klik link di deskripsi video ya. Di situ sudah saya sertakan link pembelian dan juga detail dari produk bor kilat dengan seri KCD 011 ini. Oke ya, langsung kita mulai untuk pekerjaannya. Ini untuk pekerjaan pertama, menambahkan rangka ya yang menempel di frame ini, dan nanti akan diteruskan sekeliling ya, berkeliling di bagian dalam. Dan nanti untuk konstruksi di tengahnya menyambung saja, saya bagi dua, dan nanti akan saya perkirakan supaya kolom-kolom dari rangka yang ada di dalam frame itu bisa kurang dari 60 cm persegi. Jadi tidak lebih dari 60 cm persegi ya, karena nanti untuk papan yang akan dipasang di atas rangka itu hanya menggunakan triplek 8 mm saja dengan permukaan melam itu satu sisi. Dan ini saya menggunakan skrup hitam ya untuk gypsum itu, dan dengan panjang 5 cm. Kemudian untuk kayunya sendiri juga tidak terlalu keras ya, hanya menggunakan kayu akasia saja dengan ukuran 5 kali 7 cm. Jadi bisa dibenamkan agak masuk ke dalam tanpa harus diberi pertolongan jalan di bor dulu ya. Jadi ini langsung hanya menggunakan klem saja supaya benar-benar dekat dan menempel di frame, kemudian dibaut ke framenya. Sebenarnya yang paling kuat itu dari frame ke kayunya ini ya, tapi karena pertimbangan lain, karena di luar sisi frame itu harus terlihat rapi, tidak ada bekas bor, akhirnya saya plengseng ya, ataupun saya bor miring. Karena kalau untuk pengeboran secara lurus itu nanti tidak terlalu kenceng dan tidak terlalu kuat ya, karena posisinya menahan dari atas ke bawah ya. Jadi untuk rangkanya ini terpasang dengan baut yang posisi miring, itu jauh lebih kuat ya, sehingga bisa menahan beban di atasnya.
Dan ini saya beri ganjal ya di bawah kayu ataupun kaki di bawah kayu usuk itu, supaya sekiranya bisa memperkuat dari konstruksi dipan ini ya, sehingga tidak ada, memperkecil kemungkinan untuk terjadi patah sambungannya ataupun terjadi drop ke bawah. Dan ini untuk konstruksi ini nanti sifatnya tidak terlihat ya, berada di bawah papan itu. Jadi semaksimal mungkin saya usahakan untuk lebih cepat untuk pengerjaannya, tidak perlu terlalu rapi karena juga tidak terlihat. Yang penting di sini saya mengutamakan untuk kekuatannya. Nah, oke ya teman-teman, kurang lebih seperti ini ya untuk rangka dipannya. Ini intinya untuk kolom yang berada di dalam frame ini saya bikin kurang dari 60 cm supaya tidak terlalu lebar, sehingga nanti itu akan memastikan bahwa tidak ada ruang yang akan berkemungkinan terperosok atau tertekan ke bawah ya, karena lebih kecil kolom-kolomnya akan lebih aman, karena nanti di atasnya ini dipasang untuk papannya adalah dari blok triplek melamino dengan ketebalan 8 mm. Proses berikutnya untuk ini ya, pemasangan
list di semua tepian ini berkeliling sampai bertemu ya, dari sini, kemudian di sisi kanan, sisi kiri, kemudian yang di paling ujung itu, sehingga nanti ini terkesan ada list dan juga ini berfungsi untuk menahan bed supaya tidak bergeser. Oke kawan-kawan, ini untuk prosesnya sudah selesai ya. Sekarang saya mau pasang untuk triplek melamitonya sebagai alas yang ada di dalam dipan. Langsung kita pasang teman-teman. Dan ternyata memang untuk bor kilat ini sangat bisa diandalkan ya teman-teman ya, karena ini saya gunakan untuk pengerjaan pemasangan sekrup ya di satu dipan ini tidak mengganti baterai ataupun mengganti bor ya. Saya pakai satu bor ini dan juga baterainya juga tidak ganti, meskipun ini bukan baterai bawaannya si kilat ya, ini baterai lain ya, karena si kilat ini mode LXT, jadi universal ya, bisa dipakaikan dengan bor dari merek lain. Oke, menurut saya ini recommended. Kalau teman-teman ingin membelinya bisa klik link di deskripsi video. Oke teman-teman, terima kasih ya. Mungkin untuk video kali ini sampai di sini dulu. Terima kasih untuk atensinya, terima kasih untuk dukungannya. Kita jumpa lagi di video selanjutnya.